Hai guys, saya Haisti Nurhanifa dari program studi Informatika. Di sini saya akan membuat video sebagai tugas pengganti responsi dari mata kuliah Jaringan Keamanan Komputer Praktik yang diampu oleh dosen Yoga Zahria Eskom Mkom. Di sini saya akan mengangkat materi mengenai routing statik dan routing dinamis. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi terlebih dahulu. Apa sih itu routing? Routing adalah kegiatan menentukan jalur pengiriman data dalam suatu jaringan, menentukan jumlah host dalam jaringan, dan lain-lain, sehingga suatu kiriman paket data dapat sampai alamat tujuan berdasarkan IP address yang dituju. Macam-macam routing yaitu ada dua, routing statik dan routing dinamis. Topik pembahasan kita kali ini adalah yang pertama, routing statik. Routing statik adalah metode routing yang tabel jaringannya dibuat secara manual oleh admin jaringannya. Static routing mengharuskan admin untuk mengubah route atau memasukkan command secara manual di router tiap kali terjadi perubahan jalur. Keuntungan dari routing statik yaitu lebih aman daripada routing dinamis terhadap metode spoofing. Kelemahan dari routing statik yaitu rentan terhadap kesalahan penulisan, lebih merepotkan dibandingkan routing dinamis. Yang selanjutnya yaitu routing dinamis. Routing dinamis adalah teknik routing dengan menggunakan beberapa aplikasi networking yang bertujuan mengenai routing secara otomatis. Tabel routing atau ARP tabel akan dimaintain oleh sebuah protokol routing, biasanya daemon. Selain itu, dynamic routing juga memungkinkan network admin untuk men-setup jaringan tanpa harus mengupdate komen atau dari routing tabel secara manual bila terjadi perubahan. Kelebihan dari routing statik yaitu lebih mudah untuk mengatur network yang besar. Yang kedua yaitu akan memilih jalur lain yang ada bila suatu jalur itu rusak. Kekurangan dari routing dynamics itu adalah update ARP tabel dibagikan ke semua komputer, berarti mengkonsumsi bandwidth. Yang kedua yaitu butuh RAM untuk menentukan jalur terbaik bila ada down. Yang ketiga yaitu jalur ditentukan oleh sistem bukan admin. Perbedaan dari kedua routing adalah pada pengaturan routernya saat kita, pada pengaturan routernya. Kita akan mengetahui setelah kita nanti praktekkan pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Untuk sekian untuk pembahasan materi tentang routing. Selanjutnya kita akan masuk ke praktek di Cisco Packet Tracer mengenai pengaturan router antara routing dinamis dan routing statik. Langsung saja kita masuk ke praktek pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Yang pertama yang kita butuhkan adalah dua router. Di sini saya menggunakan PT router. Kita hanya membutuhkan dua router saja. Untuk selanjutnya kita membutuhkan switch. Kita menggunakan dua switch. Dan kita membutuhkan PC sebagai
klien atau nanti sebagai komponen yang akan mengirim paket data. Setelah semua komponen kita buat, setelah itu kita menghubungkan setiap komponen menggunakan kabel. Itu dari switch ke PC. Nah, setelah kita menghubungkan setiap komponen, kita beri penanda IP yang akan digunakan pada masing-masing komponen. Yang pertama pada PC 0, saya menggunakan IP 192.168.1.2. Untuk PC 1, 192.168.1.3. Pada fast internet yang kita gunakan nanti itu kita menggunakan IP address 192.168.1.1. Pada untuk routernya kita menggunakan IP address 192.168.2.0. Untuk di router 1 kita menggunakan IP address 192.168.2.1. Untuk di router 1 kita menggunakan IP address 192.168.2.2. Untuk fast internet router 1 ke switch 1 kita menggunakan 192.168.3.1. Untuk PC 2 kita menggunakan IP address 192.168.3.2. Untuk PC 3 kita menggunakan IP address 192.168.3.3. Setelah kita beri penanda pada masing-masing komponen, kita akan melakukan pengaturan IP konfigurasi pada masing-masing komponen dengan cara klik saja pada komponen, misal pada PC 0, terus desktop, terus IP configuration. Di sini kita akan mempraktekkan routing statik terlebih dahulu. IP address-nya kita isi yaitu 192.168.1.2 dengan subnet masknya itu 255.255.255.0. Default gateway-nya kita isi dengan pas internet yang akan kita gunakan yaitu 192.168.1.1. Untuk menyimpannya kita tinggal close saja. Selanjutnya itu pengaturan pada PC 1 sama caranya masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.3. Subnet masknya itu otomatis gateway-nya kita ganti 192.168.1.3
8.1.1. Selesai. Kita untuk visi 2 juga sama. Visi 2 itu kita menggunakan IP address 192.168.3.2. Subnet masknya itu 255. Untuk gateway-nya kita pakai jaringan internet tadi yaitu 192.168.3.1. Pengaturan untuk visi 3. Yaitu 192.168.3.3. Subnet masknya sama. Gateway-nya 192.168.3.1. Setelah pengaturan itu selesai, kita masuk ke pengaturan pada routernya. Di sini pada kabel serial menggunakan serial 2/0 dan 2/0. Untuk jaringan fast internet kita menggunakan jaringan fast internet 0/0. Di sini juga menggunakan jaringan fast ethernet 0/0. Pada router 1, klik pada router 1, habis itu config. Kita cari interface pada bagian fast internet 0.0. Kita lihat. Nah, pada fast internet di router 0, kita menggunakan IP address 192.168.1.1. Jadi jangan lupa di on-kan terlebih dahulu, lalu isi IP configuration, yaitu IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Subnet masknya 255.255. Selanjutnya untuk serial 2-nya. Serial 2-nya jangan lupa di on terlebih dahulu. Kita isi dengan 192.168.2.1. Ya. Selanjutnya kita pengaturan pada router 1. Caranya sama. Kita lihat IP yang digunakan pada router 2 itu, router 1 itu fast internetnya 192.168.3.1 dan serialnya itu 192.168.2.2. Jangan lupa di on kan terlebih dahulu. Kita masukkan IP configuration 192.168.3.1. Dan pada kabel serialnya kita isikan 192.168.2.2. Masalah titik 2. Nah, setelah semua kabel penghubung sudah berwarna hijau, artinya ini sudah terhubung. Kita coba terlebih dahulu. Successful. Ini ke sini. Successful. Ini ke sini. Violet. Kenapa violet? Karena kita belum melakukan pengaturan routing statik untuk komponen untuk jaringan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pengaturan routing statik. Yang pertama itu pada router 0. Pada router 0 kita klik router 0, pilih routing dan pilih yang statik.
kita masukkan networknya. Networknya itu IP address yang kita tuju dari router 0. Router 0 itu terhubung dengan kabel serial eh, di router 1 dan network pada lingkup jaringan 192.168.3.0. Jadi kita isikan di sini networknya itu 192.168.3.0 untuk maksnya kita isi 255.255.255.0. Untuk next hopnya kita isikan dengan 192.168.2.2. Setelah itu kita add. Nah, untuk pengaturan routing statiknya sudah selesai. Kita juga lakukan pada router yang kedua, yaitu di routing statik kita masukkan network yang akan kita tuju, yaitu pada lingkup jaringan 192.168.1.0, 192.168.1.0, masnya sama 255.255.255.0. Untuk next hopnya kita isikan 192.168.2.1 lalu kita add. Nah, itu untuk pengaturan routing statiknya. Mari kita coba lagi. Kita tes untuk pengiriman data dari PC 0 ke PC 3. Masih pilot karena itu masih melakukan pengenalan. Kita coba satu kali lagi. Sudah successful, artinya pengaturan routing statik sudah berhasil terkonfigurasi antara klien satu dengan klien yang lain. Untuk selanjutnya, yaitu kita melakukan pengaturan untuk routing dinamis. Tadi kan pada materi di awal sudah dijelaskan bahwa perbedaan dari routing statik dan routing dinamis itu sendiri adalah pengaturan pada routernya. Nah, sekarang kita masuk ke pengaturan routing dinamis. Kita masih menggunakan jaringan yang sama dan komponen yang sama juga, hanya kita mengubah pada pengaturan routernya. Yaitu yang pertama itu pada router 0, kita ubah yang tadi, ya kita hapus dulu yang pengaturan routing statiknya dengan cara klik static routernya, terus kita remove, lalu kita untuk dinamik itu kita melakukan pengaturan itu pada RIP. Nah, di sini kita hanya memasukkan dua jaringan yang akan kita tuju, yaitu yang pertama itu kita masukkan jaringan yang terhubung dengan router 0, yaitu 192.168.1.0. Lalu kita untuk jaringan yang kedua, yaitu kita memakai lingkup jaringan pada routernya, yaitu 192.168.2.0. Nah, untuk pengaturan routing dinamis pada router 0 sudah diselesaikan. Selanjutnya kita melakukan pengaturan routing dinamis pada router 1 dengan cara yang sama, yaitu pada pengaturan routing statik kita remove dulu. Selanjutnya kita masuk RIP, kita masukkan jaringan yang akan dituju. Jaringan itu berisi lingkup jaringan yang terhubung dengan router 1, yaitu 192.168.3.0.
Lalu kita add, setelah itu kita masukkan lingkup jaringan pada routernya itu 192.168.2.0. Lalu kita add. Nah, selesai untuk pengaturan routing dinamisnya. Untuk melakukan tes, kita delete terlebih dahulu. Selanjutnya kita tes dengan melakukan pengiriman data untuk antar PC sesama router successful. Nah, sekarang kita ke pengatur pengiriman data yang pada klien yang terletak pada beda router yang sudah diatur menggunakan routing dinamis. Masih pilot karena itu masih melakukan perkenalan. Sekarang kita coba satu kali lagi. Successful. Nah, sekian itu untuk pengaturan routing dinamis dan routing statiknya. Semoga bermanfaat. Ya, semoga tadi bermanfaat. Banyak salahnya mohon dimaafkan. Sampai di sini saya sampai di sini video yang saya buat. Untuk selebihnya bisa kalian kembangkan lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.